Ya, hari ini tanggal 18 bulan 8, teman-teman. Masih di hari libur. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkomentar dan melakukan subscribe. Terus terima kasih juga teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran. Serta kepada teman-teman yang dibahas emitennya, coba teman-teman baca di komentarnya. Mungkin itu menjadikan tambahan buat teman-teman ya. Kita kan di sini sama-sama belajar, apabila ada ilmu sedikit pun harus ditanggapi dan diterima gitu. Apakah mau dieksekusi atau tidak ya mungkin menjadikan pertimbangan teman-teman ya. Dan ini bukan ajakan menjual dan membeli ya teman-teman. Ini adalah media untuk komunikasi kita dan pembelajaran buat kita semua. Baik, mungkin nanti kedepannya ada update saham ya. Ada SMLE, terus ada apa tuh, MLPL ya, PAMG, PNLF mungkin ya nanti ke depannya, dan ada ASA ya. Baik teman-teman, untuk sementara ada yang nanyain DOS, kenapa saya tidak membahas ketika awal harga IPO, karena udah dikasih tahu sama saya bahwa setiap saham IPO itu semuanya spekulasi, jadi nggak usah dihitung-hitung aja. Teman-teman kalau mau ikut aja gitu ya, tinggal lihat aja underwriternya siapa, lihat kebiasaannya seperti bagaimana ya. Kalau kan dia istilahnya waktu pertama kali dia langsung koreksi, ya mungkin nanti harus average atau harus cut loss, yaitu mungkin menjadi bahan pertimbangan teman-teman. Kalau dia underwriter yang suka ngangkat, ya mungkin itu menjadi kebaikan gitu buat teman-teman gitu ya. Jadi saya bilang kalau saham yang baru IPO ya sebenarnya spekulasi aja, beli ya beli aja gitu kan. Soal naik atau tidak ya tergantung dari market makernya gitu kan. Kenapa saya mau ngebahasnya setelah seminggu atau enggak sebulan gitu ya. Mungkin nanti kedepannya akan menjadi pembelajaran buat kita. Kita akan ngambil ilmu dan pembelajarannya aja gitu ya, bukan ngambil spekulasinya. Baik teman-teman, ini ada DOSS ya, DOS, Global Sukses Digital Syariah ya, barang rekreasi. Barang rekreasi, kita lihat untuk profilnya. Kegiatan usaha yang dijalankan perseroan saat ini adalah usaha di bidang perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya, perdagangan eceran kaki lima dan los pasar alat fotografi, alat optik dan perlengkapannya, perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya. Terus ada penjualan eceran peralatan video game ya, perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video di toko, perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya. Jadi ini sebenarnya jualan barang ya, bukan jualan jasa tapi jualan barang tentang digital kayak foto digital, terus ada optiknya, terus ada video gamenya, video game peralatannya aja, bukan video gamenya ya, peralatannya dan lain-lain ya. Jadi intinya dia jualan alat-alat fotografi, alat video game dan lain-lain lah pokoknya. Jadi ini adalah perusahaan perdagangan ya. Tapi barang-barangnya yang rekreasi. Jadi kebutuhannya tidak mendesak gitu kan. Ya punya duit, punya hobi ya beli gitu kan. Baik, listingnya kemarin tanggal 7 Agustus. Di sini sih belum ada nggak ketokohan di sini? Nah, kalau ada ya sebenarnya kalau ada spekulasinya lebih besar lagi ya. Ini alamat di Jakarta. Data yang ditampilkan di saya cuma segini ya. Nanti saya cek untuk tambahan dari RTI ya. Baik, kita langsung ke, nggak usah ke situ lah, ke statistik aja. Statistik aja. Nah, ini adalah net income-nya. Mungkin net income untuk ya mungkin lihat-lihat sebentar lah gitu ya, 15, 18, 24. Kita belum terbentuk di sini, kenapa belum 1 tahun, kita lihat aja nanti 1 tahunnya seperti apa. Per saat ini adalah 16, PBB-nya 4 kali, berarti dijual harga sekarang itu 4 kali lipat dari harga normalnya. Harga normalnya adalah 51 perak ya, sekasarnya tidak ada. Ini juga total equity-nya 88 miliar ya. Ya standar lah, biarin aja ya. Untuk profil statistiknya mah istilahnya nantilah gitu ketahuannya ya, setelah ini penuh 2024 penuh gitu baru ketahuan ini perusahaan mau diajak fundamental atau mau diajak bandar gitu kan. Oke, langsung aja ke
lukisan market maker baru terbentuk segini ya, dari tanggal 7 sampai tanggal 16 baru terbentuk 10 hari kerja, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari kerja dipotong 2 hari. Baik, berdasarkan data RTA adalah pengembangan, dia papan pengembangan barang rekreasi ya. Terus IPO-nya 40 nominalnya 40 perak, dijual di 135. IPO amannya 60 miliar, kecil ya. Masyarakat 26% atau 4,5 juta lot. Underwriternya si IP. Baik, kita lihat untuk tanggal 16 dulu ya. Terakhir dia transaksi. Hari transaksi terakhir adalah CMG, PD, XA, AT, CPDR ya. Ada CMG, broker lokalnya CMG ya. Di sini terdeteksi CMG ngambil, berarti terdeteksi sebagai lokal ya. Bandar lokal. Tapi CEU udah masuk walaupun sedikit. Terus kita gabung dari awal, dari tanggal 7, kita lihat dari tanggal 7 bulan Agustus ya. Tanggal 7 yang keluar baru 657, artinya ini masih sedikit yang keluar ya. Dan yang si EP juga masih ngambil ya, si EP masih ngambil, jadi masih nahan harga, nahan barangnya. Yang keluar ada si AO, ada si MG. Jadi sini si MG pure dia yang menggerakkannya ya. Si IP juga, CP juga gitu. Sampai yang paling menggerakkan adalah si MG sama si AO. Jadi selama ini sebenarnya yang jual belinya itu yang paling banyak itu si MG, IN sama si AO. Yang paling banyak juga di sini tidak retail, teman-teman kita tidak ada ya, malahan ya. XL gitu, XC nggak ada. Nah ini sebenarnya kalau retail nggak ada, artinya ini tidak laku di retail gitu, makanya dia harganya stuck ya. Kita lihat foreign, ada si AK bagus teman-teman ya. YP, YU cuma sedikit, tapi si AK banyak ya. Si AK 34.000. Kita lihat dulu, bentar. Lanjut teman-teman, untuk bid dan offernya ini 1 digit tebal ya, 1 digit 3 tebal, artinya 8, 9 gitu ya. Di sini 240 ditebelin, terus di 246 ditebelin sama di 250. Area mana nih? Maaf ya. 240. Ya area gap ini ya, area gap ini nih ditebelin ya. Terus yang terakhirnya di sini ada di 219 ada candle bullish ya, candle bullish. Jadi ini tahanannya adalah 1 digit tebal ya, 8 gitu, 9 gitu kan, itu 1 digit tebal kan. Kok situ. Bentar ya. Jadi ini barang yang keluar baru sedikit, terus kemungkinan teman-teman retail kan sepertinya tidak tertarik nih teman-teman sama emiten ini ya. Ya, teman-teman retail tidak tertarik untuk membeli, malah ngejual untuk terakhir ya, terakhir tanggal 16. Ini kemungkinan sih kalau retail yang tidak tertarik ya bisa jadi ini bisa di-up ke atas gitu ya, karena tidak ketertarikannya. Kadang-kadang retail tidak tertariknya kenapa? Tidak naik-naik gitu kan, malahan cenderung turun gitu kan. Cenderung udah berapa persen turunnya nih? Baru 21% ya. Kalau dari candle ininya 24% penurunannya. Ini kesempatan sebenarnya kalau teman-teman kalau lihat kebiasaan bandar kan lihat kemauan daripada retail. Retail mau nggak pada makan gitu. Kalau mau pada makan artinya kadang-kadang gini teman-teman ya, ketika makan dibawa ke bawah malahan retail tambah beli yuk. Kenapa? Karena pingin banyak yang average, terus yang pingin berharap ada pantulan. Nah maka diberikan kesempatan kepada market maker, ya udah saya sekalian ngejual barangnya aja gitu kan. Malahan dia ngejual sampai beberapa tik mau di harga IPO, mereka udah untung gitu kan. Nah kalau ini kan belum belum begitu seperti yang tidak tertarik itu retail, seperti yang tidak tertarik ya retail di emiten ini. Mungkin ya karena mungkin profilnya ya hanya dagang fotografi aja gitu, alat-alat fotografi dan alat-alat game gitu. Mungkin nanti ada sebagian jual beli tas gitu kan, mungkin tidak tertariknya di situ ya. Maka ini sebenarnya bagaimana si market maker mengakali supaya si barangnya cepat keluar gitu kan. Kalau pandangan saya seperti itu ya tentang emiten ini ya. Ini juga si Foreign juga udah ngambil ya tanggal 12 nih. Ini Foreign semua udah ngambil dari awal ya, enggak tanggal 12, coba tanggal 12 siapa Foreign sih sebenarnya ngambil.
tanggal 12 si AK ya, ternyata si AK ya, si AK yang ngambil 34.000. Kalau tahanan cuman 1 digit tebal, berarti ini kan dia lumayan gitu, punya 3 tik gitu kan. Berarti si AK yang memimpin porennya di sini ya. CC tidak berusaha untuk ngambil ngeduluin daripada si AK ya. Si AK juga udah ngambil walaupun sedikit, tapi dia ngambil ya. Kemarin kan ini ada sedikit nih. Nah, dia si AK ngambil, berarti si AK. Fik di sini si AK yang memimpin ya. Kita lihat domestiknya. Kemarin kan si MG jualan teman-teman ya. Si MG kemarin tanggal 15 deh. Jualan apa enggak? Si MG kan masuk nih dikit ya, habis karena jualan, dia jualan. Coba lihat di grossnya. Jualan nggak si MG? Tidak terdeteksi ya. Si MG masuk sedikit ya. Kita lihat dulu tanggal 14, CMG jualan ke tanggal 14. CMG jualan ya, cuma sedikit. Kita lihat tanggal 13. CMG masuk ya, jadi tanggal CMG masuk 21 nih. Tanggal 13. Nah, kita lihat tanggal 14-nya. Dia jualan. Dia masih masuk dikit. Nah, sekarang CMG ada 32.000, artinya CMG hanya sedikit menjual barang ya. Nah, kalau kita dari tanggal 12 coba lihat. Nah, kita lihat. Jadi kalau ngelihat sebuah broker semua harus satu-satu ya. Nah, berarti CMG terakhir itu jualan tanggal 12 ya. Dia jualan dengan masif 87.000 atau 2,2 miliar. Terus tanggal 13-nya, lihat tanggal 13 teman-teman. Si MG ngambil lagi ya, ngambil lagi 21.000 lot. Terus kalau digabungin sampai tanggal 16, si MG ada 32.000 lot. Artinya emang si MG cenderung dia sekarang ngambil lagi setelah kemarin jualan 2 miliar, sekarang dia ngambil lagi 770. Artinya mereka udah untung gitu ya, udah untung dan sekarang lagi dipungut lagi sama si MG. Adapun si IP sebagai underwriter dia sekarang masih ngambil ya. Masih ngambil, si IP masih ngambil. Jadi si IP cenderung tidak jualan ya. Artinya benar ini tidak laku dijual gitu, tidak laku dijual sama retail. Makanya yang memainkannya itu ya si MG gitu kan, si PD, si XA gitu kan. Nah, mungkin si IP juga bingung nih gimana cara ngejualnya. Maka si MG setelah jualan maka dia masuk lagi ya. Mungkin ini ada kesempatan kepada istilahnya market maker untuk memainkannya ya. Karena mungkin karena ketidaktarikan dari retail untuk ngambil barang gitu kan. Kan kalau ketertarikan model isi ya, ISA itu diambil dari atas aja, diambil terus sama XL, diambil sama XL. Artinya si market maker berhasil ngejual barang-barangnya ke retail. Kalau ini belum berhasil. Mungkin XL belum retail belum ngambil ada yang signifikan gitu, karena mungkin lihat prospek dari usahanya. Padahal kalau dari segi market maker ya, market maker itu sebenarnya kalau lagi IPO gitu, lagi IPO itu sebenarnya kalau kalian pikir gitu ya, jangan melihat dari usahanya. Kalau IPO itu yang saya bilang itu, jadi ketika IPO itu spekulasi aja kalau kalian niat mau beli saham IPO ya. Udah sekarang siapa nih bandarnya? Contoh underwriter siapa, udah beli aja. Ya tinggi ya jual aja gitu, nggak usah mikir-mikir lagi ya. Kalau istilahnya kalau turun ya jual aja, karena kalian kan udah istilahnya udah tahu gitu kan prinsip dari saham IPO. Makanya saya bilang saya sekarang lagi mempelajari bagaimana si IPO itu setelah diangkat atau enggak pas listing langsung diturunin. Nah, artinya di situ banyak barang yang dibeli sama retail gitu. Makanya retail harus bagaimana nih setelah begini. Nah, kalau begini kan ini masih dalam tahap ini mau turunin, kita mau turunin istilahnya mau jual ke siapa gitu kan. Ya. Jadi udah kenaikannya baru 38%. Kalau dari IPO sih udah gede ya. Cuma dari sini aja udah lumayan gitu, dari 32% udah sekitar 100% lebih ya kemarin naikin itu ya. Cuma kalau dari candle sih ini kalau dos itu ya cenderung
Ini meninggalkan jejak artinya mau ke sini juga ada yang tertingginya di harga 291. Andaikan dia dibawa ke bawah, contoh andaikan dia dibawa ke bawah ya biarin aja. Biarin istilahnya market maker yang ngurusnya. Soalnya ini sepertinya emang retail-retail belum pada banyak yang minat gitu di emiten ini gitu ya. Jadi ini tugas dari seorang market maker bagaimana supaya barang cepat keluar gitu kan. Nah, biasanya kalau barang cepat keluar kadang-kadang retail suka pomonya itu nanti pas ke atas beli gitu. Ternyata dia dibanting. Kalau lagi istilahnya lagi begini kan ini lagi memain psikologis nih. Ya. Istilahnya si Poren ngambil ya. Tanggal berapa? Tanggal 12 yang ngambil ya. Dia belum jualan kan, belum jualan terlalu signifikan. Terus ngambil lagi ketika di bawah sini ya. Nah, tanggal 16 ngambil. Tapi si Rita kan udah jualan nih. Si Bandar Lokal udah jualan. Tapi sekarang ngambil lagi yang biasa kemarin jualan. Nah, sekarang ngambil lagi nih ya. Teman-teman mau pada keluar mungkin ya. Nanti mungkin ya ke depannya bila mana si MG mau memaaf harga ya umumnya sih harusnya mah anak-anak scalping gitu ya. Anak-anak scalping harus pada berdatangan ya. Nah, ini juga kayaknya si teman-teman kita udah pada pandai, dia pada scalping aja, udah scalping aja lah, ngapain disimpan gitu kan. Emang benar harus begitu kalau di saham-saham IPO ya scalping aja. Nanti kalau kalian mau investasi tunggu aja sampai dia LK-nya keluar dengan di sininya penuh gitu ya. 2024 contohnya kan belum keluar nih, penuh 2024 kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4-nya udah ada, bisa dibandingkan nanti dengan kuartal 2023-nya gitu kan. Oh, berarti ini cenderung bagus gitu. Soalnya di sini kan masih manipulatif, ini net income-nya masih manipulatif gitu kalau di sini kan. Kalau di 2024 kan udah ada check and recheck dari bursa gitu. Ini benar nggak sih laporan keuangannya gitu kan? Masuk ada koreksi gitu kan. Jadi ada laporan keuangan yang belum koreksi, laporan keuangan yang sudah dikoreksi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau menurut saya sih ini kalau mau spekulasi untuk scalping ya silahkan aja di sini, main di sini ya. Bagus kok, hati-hati aja di 219-nya karena ini adalah si candle bullish ya. Cuman yang namanya candle bullish ya biasanya dia di up dulu sampai kemana, bisa jadi bisa menutup dulu gap 239 atau enggak ke 261 diangkatnya ya, bisa jadi ke arah sini lagi. Makanya dia kalau sekarang itu dia turun ke bawah, nah biasa seperti teman-teman, jadi kalau udah turun, nah berarti niat dia mau kemana nih arahnya, apa kamu ke bawahin setelah candle ini, mau kamu ke bawahin atau mau ke atasin dari sini nih titik ini ya. Kalau mau ke atasin oke lah, dia pasti naik terus kalau ketika dia melewati ini biasanya dia naik terus karena candlenya udah kayak kayak runcing ke atas, ke bawahin baru ke atasin. Kalau mau ke bawahin sekalian dia ya. Tapi di sini minat dari retailnya belum ada ya. Nanti mungkin kalau retailnya udah minat, biasanya dia cenderung jualan ke bawah karena untuk menjual barang-barang kan butuh yang nampung gitu kan. Kalau selama ini kan si MG udah ngejual malah nampung lagi si MG ya. Oke, mudah-mudahan sih dibawa ke atas dulu ya. Nanti saya bawa ke atas dulu, biarin aja dia mentok. Mentok, kalau udah mentok kalian ya contohnya sampai ke 100% gitu mentok ya. Atau 200%, 300%, udah kalian jangan beli dulu setelah mentok. Kalau mau ngikutin pergerakan dari kalau dia ngangkat nih, ikutin aja pergerakan dia sekarang gitu kan, sampai titik tertingginya. Nanti kalau dia ke bawah tunggu dulu sampai dia menyentuh harga IPO-nya dulu. Apabila menyentuh harga IPO masih ke bawah juga, tunggu aja 30% dari harga IPO-nya. Mungkin kalian bisa nyicil karena mungkin ada kesempatan untuk pullback-nya ya, pullback-nya dia untuk mengejar harga di atas 290. Tapi kalau dia ke atas ya ikutin aja gitu kalau saham IPO itu ya. Jadi ini kayaknya minat dari retailnya belum ada, jadi mereka hanya memainkan kepada mereka diri sendiri. Terus ada mungkin lawannya ya, salah satunya adalah Smart Money ini nih. Smart Money udah mulai masuk. Apabila Smart Money masuk lagi ya otomatis si MPN ini mau digoreng lagi gitu. Tapi kalau si Smart Money-nya keluar dengan harga yang tetap, artinya si Smart Money belum mampu untuk memberikan perlawanan terhadap market maker. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu untuk saham IPO ya. Kalau saham IPO saya bilang dari awal tidak usah mikir panjang, saham IPO itu cuma satu, liatin underwriter-nya, spekulasi, udah itu aja ya. Oke, teman-teman, ciao ya.